Minasan konnichiwa, o genki desu ka? Apa kabar teman-teman? Nama saya Hiro. Mari kita belajar bahasa Jepang bersama. Sa, soredewa hajimemashou. Di satu negara Asia Tenggara, saya pernah ketemu orang yang mau belajar bahasa Jepang katanya. Dia tanya, laut apa? Merah apa? Makan apa? Meja apa? Saya bayangkan gambaran dalam hati. Dia makan meja merah di pinggir laut. Pelajaran bahasa punya sisi yang mirip dengan latihan olahraga. Kita harus berulang latihan sampai kita bisa bereaksi otomatis sebelum pikir apa. Memang kita belajar bahasa ibu persis secara latihan olahraga. Di samping itu, pemain tangkis dan pemain bola berbeda kemampuan yang butuh. Jika kita ingin menjadi pemain yang bagus, kita harus melaksanakan latihan yang berdiri di atas logika dan teori. Kita sudah bukan anak kecil lagi seperti selama kita belajar bahasa ibu. Marilah kita belajar bahasa Jepang secara efisien. Tidak begitu efisien cara pelajaran. Mengisi kata-kata laut, merah, makan, meja dalam satu kotak. Anda coba bayangkan bahasa adalah pakaian. Ada beberapa kantung yang bernama kata benda, kata kerja, kata sifat, dan sebagainya. Kita dapat memasukkan laut dan meja ke dalam kantung kata benda, makan ke kata kerja, merah ke kata sifat. Lalu, kalau kita menyekat kantung kata benda dan bikin lagi satu kantong kecil di dalamnya yang bernama perpetaan, kita bisa memasukkan gunung, sungai, danau, dan sebagainya bersama laut. Kantong lain, kata kerja, kata sifat juga sama. Tetapi, sebelum kita tahu posisi, hubungan dan peran kata-kata yang di dalam masing-masing kantung, kita tidak bisa merakitkan kalimat yang bermakna. Ada beberapa perbedaan sistem antara dua bahasa kita. Beberapa kantung bahasa Indonesia punya, bahasa Jepang tidak punya. Ada juga yang bahasa Jepang punya dan yang bahasa Indonesia tidak. Posisi, hubungan, dan peranan kata-kata juga berbeda. Saya ceritakan ciri bahasa Jepang supaya Anda mendapat gambaran kasar. 1. Urutan kata dalam kalimat. Saya minum kopi menjadi saya kopi minum. Watashi kohi nomu. Pada dasarnya kata-kata diatur dengan urutan subjek, objek, kata kerja. Sorry ya, kalimatnya tidak menarik. Tapi kalau saya pilih contoh kalimat yang rumit, misalnya, gerhana matahari adalah gejala yang terjadi oleh karena titik pusat geometri bumi, bulan, dan matahari Cerita pelajaran bahasa menjadi terlalu rumit. Kita minum kopi saja ya. Kopi manis menjadi manis kopi. Amai, kohi. Urutan kata benda dan kata sifat sebaliknya. Bukan hanya kata sifat saja, tapi kalimat juga. Misalnya, kopi yang diproduksi secara organik. Bahasa Jepang tidak punya kata yang berperan sebagai yang diproduksi secara organik disebut sebelum kopi. Seperti contoh, semua kata-kata yang menerangkan sifat dan keadaan sesuatu benda atau hal disebut sebelum kata yang diterangkan. Kita menyisipkan kelompok kata kopi manis di kalimat yang tadi. Saya minum kopi manis menjadi saya manis kopi minum. Watashi amai kohi nomu. Bahasa Indonesia adalah bahasa tip subjek, kata kerja, objek. Bahasa Jepang adalah tip subjek, objek, kata kerja, urutannya. Kelompok kata saya manis kopi minum, watashi amai kohi nomu, belum lengkap sebagai kalimat bahasa Jepang. 2. Partikel yang bahasa Indonesia tidak punya. Partikel disisip di posisi tanda P. Dalam kalimat ini, partikel berfungsi sebagai tanda yang menentukan siapa yang minum dan apa yang diminum. Wa tunjukkan subjek, wo tunjukkan objek. Partikel selalu ditulis dengan hiragana. Anda akan pikir buat apa kita tunjukkan siapa yang minum? Kopi tidak mungkin minum kita. Betul, nanti saya akan ceritakan soal ini. Kadang bahasa Indonesia saya akan kedengaran aneh untuk Anda. Saya ucapkan minta maaf dulu. Bukan hanya soal logat saja. Khususnya aturan kata depan seperti di, ke, dari, kepada, untuk, dalam, dengan, dan sebagainya. Sering saya akan sebut secara salah. Kesalahannya berasal dari bahasa ibu saya. Kami selalu menunjukkan hubungan kata-kata dalam kalimat dengan partikel. Kami merasa kurang nyaman kalau tidak sebut kata depan sebagai pengganti partikel. Boleh dikatakan bahasa Jepang adalah bahasa yang tergantung partikel. Pelajaran partikel akan sedikit sulit untuk Anda pada awal, karena Anda baru pertama kali bertemu. Makin lama melanjutkan pelajaran, makin Anda akan tahu bahwa partikel adalah kata yang sangat berguna. Partikel menentukan subjek dan objek. Makanya, artinya tetap sama kalau ganti urutan kata.
Misalnya, 私は甘いコーヒーを飲む。甘いコーヒーを飲む。私は. Saya tidak bermaksud Anda tidak perlu peduli urutan kata-kata. Pada dasarnya, urutan kata bahasa Jepang adalah subjek, objek, kata kerja. Namun, bahasa Jepang adalah salah satu bahasa yang bebas urutan kata secara relatif antara bahasa-bahasa di dunia oleh karena peranan partikel. Selain wa, wo, masih ada banyak partikel yang berperan macam-macam. Partikel adalah salah satu mata pelajaran utama untuk Anda. 3. Kata kerja. Kata kerja bahasa Jepang berbeda dengan bahasa Indonesia peranan kerjanya. Bermacam kata-kata tersambung setelah kata kerja. Kata-kata sebagai tidak, sudah, sedang, mau, kalau, dan sebagainya, semua tersambung setelah kata kerja. Sering lebih dari 2 kata tersambung untuk menentukan maknanya. Makanya pendengar tidak bisa tahu apakah maksud pembicara mau minum atau tidak mau minum sebelum mendengar sampai akhir kalimat. Bahasa Jepang adalah bahasa yang makan ongkos telepon. Satu lagi perbedaannya. Waktu kata-kata tersambung setelah kata kerja, bentuk kata kerja bagian akhir berubah. Pola perubahannya berbeda tergantung kata kerjanya apa, juga kata-kata apa yang tersambung. Mengenai perubahan bentuk kata kerja, saya akan ceritakan dalam pelajaran khusus untuk kata kerja lain kesempatan. Sekarang, Anda ingat saja 2 poin. 1. Bermacam kata tersambung sesudah kata kerja. 2. Bentuk kata kerja bagian akhir berubah waktu kata lain tersambung. Perubahan bentuk kata kerja akan repot untuk Anda, tetapi jangan khawatir, karena ada aturan. Semua kata kerja bisa diatur sebagai 2 kelompok oleh pola perubahannya. Hanya 2 kata saja tidak termasuk 2 kelompok, sebagai pengecualian. Kata kerja tidak pernah berubah tergantung subjeknya, saya, dia, atau benda hidup ataupun benda mati. Juga tidak tergantung subjeknya tunggal atau jamak. Saya pikir jauh lebih gampang daripada pelajaran kata kerja berbagai bahasa Eropa. 4. Kemalasan. Bahasa Jepang adalah bahasa pemalas. Kita tidak perlu sebut hal-hal yang jelas. Seperti cerita yang tadi, jelas kita yang minum kopi yang diminum. Dalam pembicaraan, kita bisa saja sebut tanpa partikel. Waktu jelas saya yang minum, kami tidak sebut saya. Tergantung situasi, minum juga bisa dipotong karena kopi biasanya minuman. Saya belum pernah ketemu orang yang cuci muka dengan kopi. Sering, manis juga tidak perlu disebut. Pokoknya kita boleh potong kata-kata yang tidak perlu disebut. Dalam pembicaraan, ungkapan tanpa kata-kata yang tidak perlu lebih wajar daripada kalimat yang benar. 私は甘いコーヒーを飲む. Kedengaran seperti membaca novel atau sancak. Namun, pelajaran partikel sangat penting. Kalimat yang sederhana begini tidak ada masalah, walaupun tidak sebut partikel atau salah bicara sebagai 私は甘いコーヒーを飲む. Artinya menjadi kopi manis minum saya. Kami mengerti bahwa hanya partikel salah diatur saja. Tapi kalau Anda menjelaskan apa gerhana matahari itu tanpa partikel yang benar, kalimat akan menjadi kacau. Saya pikir dua-duanya penting. Pelajaran untuk bikin kalimat yang benar, juga latihan ungkapan wajar dalam pembicaraan, dua-duanya. Mungkin bahasa Indonesia dan bahasa Jepang sedikit mirip dalam hal potong jalan pembicaraan. Tetapi antara dua bahasa kita, kata-kata apa yang boleh dipotong dan apa yang harus disebut berbeda. Perbedaan ini boleh dikatakan perbedaan budaya. Menarik juga. Selama langkah awal pelajaran, Anda akan bingung apa yang harus disebut dan apa yang tidak perlu. Sesudah Anda membiasakan malasnya kami, bahasa kami akan terasa lumayan nyaman untuk Anda. Selamat siang buat teman-teman yang ada di Indonesia. Nama saya Priscilla. Saya sudah sekitar 10 tahun ini tinggal di Jepang. Kebetulan di sini sekarang lagi musim dingin, tapi sebentar lagi di bulan April kita akan memasuki musim semi, dan di musim semi sangat terkenal dengan bunga sakura. Di musim semi ini biasanya kita melakukan yang namanya hanami. Hanami itu artinya kita makan-makan, minum-minum bersama teman-teman dan keluarga di bawah pohon sakura sambil menikmati bunga sakura. Karena kenapa? Karena setelah kurang lebih 5 bulan kita di musim dingin, sekarang waktunya kita untuk bersenang-senang di musim semi. Dan hari ini
saya ingin bercerita sedikit tentang apa itu hanami. Jadi hanami itu seperti yang saya bilang tadi, kita bersuka cita di musim semi di bawah pohon sakura sambil menikmati bunga sakura. Bunga sakura ini sendiri hanya mekar selama 1 tahun sekali, selama 2 minggu. Karena itu kita sangat-sangat menantikan untuk berhanami ria bersama keluarga dan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Priscilla-san. Foto ini pemandangan hanami keluarga ibu saya sekitar tahun 1948 atau 49. Hari ini kita sudah belajar 4 poin mengenai ciri bahasa Jepang dan apa hanami itu. Masih ada beberapa poin yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Saya akan ceritakan lain kesempatan. Anda akan sudah tahu bahasa Jepang punya huruf sendiri, kanji, hiragana, dan katakana. Salah satu perbedaan yang sangat jauh dari bahasa Indonesia. Kita akan belajar kanji sedikit demi sedikit. Memang banyak ada kanji yang rumit. Tapi ada yang sederhana saja seperti gambar anak sebelum SD juga. Kita melihat satu contoh. Anda sudah tahu arti dua kanji ini ya? Semua kanji punya makna masing-masing. Seperti dua huruf ini, banyak kanji tercipta dari rupanya bentuk sesuatu benda. Mungkin Anda merasa aneh karena saya menampilkan matahari warna merah. Entah karena 99% anak mengecat matahari warna merah di Jepang. Tentu saja kita memandang satu matahari. Di mata kami juga matahari tidak pernah kelihatan merah selama siang hari. Kenapa ya? Aneh juga bagi kami sendiri. Jika dua huruf ini tersambung menjadi satu kanji lain, berarti terang. Kalau matahari dan bulan tampil bersama, pantas terang sekali. Kayak teka-teki ya. Seperti huruf ini, banyak kanji dibuat dari sambungan beberapa huruf dasar. Mari kita belajar kanji secara main, teka-teki, dan jigsaw. Kalau tambah huruf hari sesudah terang, menjadi kata lain. Artinya besok. Padahal kata ini tidak bermakna hari yang terang. Mudah-mudahan esok hari menjadi hari yang terang buat kita semua. Sampai sini dulu pelajaran hari ini. Saya menyambut pertanyaan dari Anda. Channel ini selalu terbuka. Terima kasih banyak atas pengaksesan dan penontonan Anda. Sampai jumpa lagi di channel Pelajaran Bahasa Jepang. Domo arigatou gozaimasu. Mata o会いしましょう。それでは次回をお楽しみに。ドーンメッセージ